Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami terima yang berasal dari Tuhan sendiri. Engkau begitu besar mengasihi kami, Engkau sudah merelakan putramu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menanggung hukuman dosa kami, untuk mati di atas kayu salib, memberikan jaminan keselamatan yang pasti di surga, dan juga Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kami pengharapan yang penuh dengan kebaikan dan juga semangat di dalam kehidupan kami. Kami mohon anugerah Tuhan, kiranya hidup kami ini penuh kasih kepada Tuhan. Tambahkanlah iman kami Tuhan, tambahkanlah kasih kami juga kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa, kesalahan kami, dan kami pun bisa terus melakukan pertobatan sesuai dengan iman yang sudah Tuhan berikan pada kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang padamu Tuhan, mohon berikan kami hati rendah hati, supaya kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan, berikan kami kelemah lembutan di dalam menyambut setiap firman Tuhan yang disampaikan. Pimpinlah Tuhan supaya kami boleh bertumbuh, Tuhan yang boleh menganugerahkan pertumbuhan iman kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Kita akan melanjutkan pembahasan eksposisi Yakobus. Mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai 17. Kita akan membaca bersama-sama seluruh ayat ini. Yakobus pasal yang kedua, ayat 14 sampai yang ke-17. Mari kita sama-sama membacanya. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan memiliki kemampuan untuk beriman, kemampuan untuk percaya, dan segala ciptaan maupun ide yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk bisa memikirkan ide tersebut, itu semua bisa diimani oleh semua orang. Kita bisa beriman kepada benda, kita bisa beriman kepada pribadi, kita bisa beriman kepada ide, pemikiran, bahkan kita bisa beriman kepada apapun di dalam kehidupan ini. Semua manusia sebenarnya punya kemampuan untuk percaya. Baik percaya kepada objek iman yang benar, maupun percaya kepada objek iman yang salah. Problemnya bukan di kemampuan manusia apakah bisa percaya atau tidak, tetapi problemnya adalah bagaimana kita harus percaya kepada objek yang benar. Itu jauh lebih penting. Karena pada dasarnya manusia itu punya kemampuan iman, kemampuan untuk percaya. Tapi sebagai manusia yang berdosa, kita tidak memiliki iman kepada Allah yang benar, kita tidak bisa punya iman kepada firman Tuhan, kebenaran, karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Itu pun kita bisa melihat ada iman yang khusus, iman yang dianugerahkan oleh Tuhan sendiri. Meskipun pada umumnya Tuhan memberikan iman secara umum, kemampuan kepada manusia untuk bisa percaya kepada sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu buku yang sangat bagus sekali tentang apa yang kita percaya. Tentang bagaimana seharusnya kita melihat Alkitab dan mengenal Allah, yaitu di dalam teologi reform itu ada buku yang berjudul Iman Reform. Ya, Iman Reform itu buku yang kecil, sederhana, tulisan dari Lorraine Butner. Lorraine Butner ini adalah seorang penulis reform, ya, penulis tulisan-tulisan predestinasi dan khususnya di dalam teologi reform, dan juga dia adalah seorang teolog, seorang pengkhotbah. Nah, saya menyarankan sekali kita bisa membaca buku yang tipis, memang agak sedikit rumit ya, karena banyak doktrin, penjelasan, tetapi itu sangat bagus sekali untuk bisa memahami apa sih yang kita percaya.
Ya, bagaimana seharusnya kita percaya kepada firman Tuhan di dalam kerangka teologi reform. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, setidaknya kita perlu juga ya melatih diri kita bukan hanya membaca Alkitab, tetapi membaca satu buku teologi yang lain yang terus kita baca setiap hari sampai pada satu hari tertentu buku tersebut habis. Nah, itu menjadi pelatihan iman kita juga, disiplin rohani bagaimana kita terus membaca buku teologi. Ya, saya pun demikian, Bapak Ibu saudara sekalian, setiap hari pasti ada satu buku yang terus dibaca, entah berapa lama pembacaannya, nanti juga selesai satu buku. Setelah satu buku selesai, kita bisa pilih buku yang lain, terus kita baca. Nah, itu memperlengkapi kita untuk senantiasa memikirkan kebenaran firman Tuhan. Lorraine Butner menjelaskan bahwa di dalam dunia ini sederhana. Di dalam dunia ini ada dua sistem kepercayaan yang muncul, atau dua sistem keagamaan, yaitu agama yang didasarkan kepada iman dan juga agama yang didasarkan pada perbuatan. The religion of faith dan juga the religion of works. Ada dua jenis iman ini saja. Di dalam seluruh umat manusia yang bermiliar-miliar ini, ada dua jenis iman. Ada dua jenis agama saja. Agama yang berdasarkan iman, yang dari Tuhan sendiri, iman yang sejati, dan agama yang berdasarkan pekerjaan manusia itu sendiri. Bagaimana manusia itu selamat karena pekerjaan baik, dan juga bagaimana manusia itu selamat karena iman. Ini dua jenis kepercayaan sistem keagamaan yang berbeda. Dan orang-orang Kristen itu masuk ke dalam sistem kepercayaan ataupun agama ini di dalam sistem iman. Kita itu bisa selamat, bisa berbuat baik karena iman yang diberikan Tuhan sendiri. Butner mengatakan bahwa iman yang paling sesuai dengan kebenaran pengajaran Alkitab adalah iman reform. Ya, iman reform itu sesuai dengan kebenaran Alkitab. Bapak Ibu saudara sekalian, waktu kita ditanya, apa sih iman itu? Sederhana ya, sederhana. Langsung sinonimnya, yaitu apa? Percaya. Iman adalah percaya. Bagi kita, kata ini hal yang umum ya, hal yang mudah dijawab. Tetapi waktu kita merenungkan soal iman, ternyata ini bisa bertumbuh, ini bisa semakin berkembang, dan kita bisa melakukan tindakan-tindakan karena iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Jadi iman itu percaya, dan percaya itu berarti ada suatu tindakan. Ini seperti dua sisi mata koin yang berbeda. Kalau katanya ada iman, di sisi yang lain itu ada juga perbuatan. Iman dan perbuatan ini tidak mungkin terlepas ataupun salah satu hanya dikerjakan. Ya, itu adalah hal yang mustahil. Iman itu pasti ada perbuatan yang nyata. Dan ketika manusia itu bisa melakukan sesuatu, itu ada yang mendasarinya, yaitu apa? Percaya, yaitu iman. Ya, iman dan perbuatan ini berjalan bersama-sama. Lalu kalau kita renungkan, saudara sekalian, iman itu di dalam teologi reform pun ada dibagi ke dalam tiga aspek. Ya, bahasa Latinnya notitia, assensus, dan juga fiducia. Notitia bicara soal knowledge ya, pengetahuan. Untuk bisa percaya itu perlu pengetahuan yang paling mendasar, tahu tentang sesuatu, baru kita bisa percayai. Lalu assensus itu penilaian atau persetujuan, ini aspek iman yang kedua ya saudara sekalian, yaitu bagaimana kita menyetujui pengetahuan yang baru kita tahu. Dan yang ketiga adalah fiducia, bagaimana kita sudah tahu, kita sudah setuju, dan kemudian kita menyerahkan diri kita kepada pengetahuan tersebut dan persetujuan kita. Nah, itu fiducia. Iman yang sejati adalah menyerahkan dirinya kepada pengetahuan dan persetujuan yang sudah dilakukan oleh orang tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, iblis itu punya notitia dan assensus. Iblis itu tahu Yesus anak Allah, iblis itu setuju Yesus itu maha kuasa. Tetapi iblis tidak punya aspek iman yang fiducia atau menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus. Nah, inilah kelebihan orang Kristen dibandingkan dengan iblis. Kelebihan orang Kristen dibandingkan dengan orang-orang non-Kristen, kita punya fiducia yang diberikan Allah sendiri. Kita bisa menyerahkan diri kita menjadi korban persembahan kepada Allah karena anugerah iman yang murni yang sudah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Nah, kemudian waktu kita merenungkan iman, itulah iman. Iman itu berarti percaya dan ada tindakan. Lalu kalau kita pikirkan tentang reform, apa itu reform?
Kalau Lorraine Butner menulis satu buku Iman Reform, kita perlu merenungkan dua kata ini saja sudah dalam sekali ya. Sudah begitu banyak kebenaran yang Tuhan sediakan bagi kita. Reform berarti suatu teologi yang kita tahu adalah terus mau kembali kepada kebenaran Alkitab. Terus mau belajar firman Tuhan. Enggak cuman sekali-sekali, tapi terus sepanjang hidup itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, teologi reform sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan juga melakukannya. Nah, ini adalah teologi reform. Dan khususnya teologi reform itu menekankan soal kedaulatan Allah atas keselamatan manusia yang berdosa. Jadi teologi reform pun menekankan soal iman yang diberikan kepada manusia, iman untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu di dalam kedaulatan Tuhan. Bukan saja kedaulatan Tuhan di dalam keselamatan, di dalam memberikan iman, tetapi teologi reform juga bahkan menekankan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Hal yang besar, hal yang kecil, hal yang berdosa maupun tidak berdosa, hal yang penting maupun tidak penting, Tuhan itu mengendalikan semuanya, Tuhan itu berdaulat, tidak ada satu hal apapun yang di luar kendali Allah. Manusia pun di dalam kendali Allah. Nah, ini adalah penekanan dari teologi reform. Manusia itu betul berdosa, dan manusia itu mutlak berdosa, tetapi bisa diselamatkan karena anugerah Tuhan di dalam kedaulatan Allah saja. Nah, ini adalah teologi reform ya, yang senantiasa mau terus memperbaharui diri, direformasi menurut Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara soal iman reform ya, iman reform, saya ingin membagikan sedikit ya untuk bisa kita ingat apa sih artinya iman reform, apa sih artinya percaya kepada Alkitab. Sederhananya di dalam sejarah reformator ataupun teolog-teolog reform itu menjelaskan iman reform itu di dalam 3 kerangka. Tadi saya sudah sedikit jelaskan ya. Yang pertama kita bisa lihat kerangka yang pertama adalah 5 solas ya. Ini 5 solas, slogan reform. Ini kita percaya kepada slogan-slogan ini, itu berarti kita punya iman reform. Yaitu apa saja? Sola scriptura. Bagaimana kita percaya sepenuhnya kebenaran itu bersumberkan kepada Alkitab. Hanya karena Alkitab saja, hanya melalui Alkitab saja Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu berdasarkan firman Tuhan atau Alkitab, scripture, kitab suci. Dan kemudian sola gratia ya, bagaimana kita itu hidup dan diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan saja, pemberian Tuhan saja. Kemudian juga ada sola fide, bagaimana kita dibenarkan, diselamatkan itu melalui iman, hanya melalui iman, bukan perbuatan baik, bukan kehebatan kita, bukan suatu usaha atau jasa kita, tetapi hanya karena pemberian Tuhan saja. Kemudian solus Christus, bagaimana Yesus Kristus hanya satu-satunya pengantara kita kepada Allah, kepada surga, itu hanya di dalam Yesus Kristus saja. Dan kemudian juga yang terakhir adalah soli deo gloria, bagaimana kita mengembalikan apa yang sudah Tuhan percayakan, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan Allah saja, untuk kepentingan Allah saja. Wah, ini sudah begitu dalam ya. Nah, ini kita pahami, inilah salah satu iman reform. 5 solas, ya, 5 the only aspek ya. Scriptura, gracia, fide, Kristus, dan juga kemuliaan Allah. Lalu yang kedua, saudara sekalian, yang kedua iman reform juga adalah singkatannya yaitu tulip ya. Tulip ini sudah kita pelajari juga bagi orang-orang yang sudah mengikuti katekisasi, itu tulip. Kita percaya hal ini. Total depravity, semua manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan semua aspeknya itu sudah tercemar oleh dosa. Sehingga apa yang kita pikir, apa yang kita rasakan, apa yang kita kendaki sebenarnya cenderung ke arah dosa. Maka manusia itu perlu ditegur. Maka manusia itu perlu dinasihati. Karena hatinya itu cenderungnya pengennya jatuh ke dalam dosa. Dan memang seluruh hidup kita aspeknya itu tercemar oleh dosa. Meskipun kita manusia yang diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, nah gambar dan rupa Allah itu sudah rusak.
Sehingga kita inginnya terus bukan kepada Allah, tetapi kepada dosa. Lalu di dalam tulip juga adalah unconditional election, bagaimana kita dipilih itu tanpa syarat, bukan karena kebaikan kita, tetapi umat pilihan Tuhan itu berdasarkan kehendak Tuhan sendiri, berdasarkan kemauan Allah sendiri, anugerah Allah sendiri. Dan juga limited atonement, itu berarti penebusan yang Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib itu terbatas kepada umat pilihan saja. Penebusan Yesus Kristus itu tidak untuk semua orang. Tidak semua orang bisa menerima penebusan Kristus juga ya. Hanya untuk umat pilihan saja. Dan kemudian irresistible grace, bagaimana ketika Tuhan memberikan anugerah keselamatan, itu tidak mungkin kita tolak. Tidak mungkin kita punya kuasa untuk menolak lahir baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ataupun iman yang sudah Tuhan berikan. Dan yang terakhir adalah perseverance of the saints, yaitu ketekunan orang kudus. Setiap orang yang mengaku Kristen, yang sungguh-sungguh sudah lahir baru, dia akan terus bertekun di dalam perbuatan baik, bertekun di dalam firman Tuhan dan doa. Nah, ini adalah rangkaian iman yang kita miliki dalam iman reform. Lalu yang ketiga, tentang kedaulatan Allah, yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi kita bisa katakan, apa itu iman reform? Apa artinya menjadi jemaat reform? Apa artinya menjadi orang Kristen reform? 3 hal ini. 5 solas, 5 tulip, dan juga bicara soal kerangka kedaulatan Allah. Inilah yang membedakan ya aliran-aliran atau teologi-teologi di dalam kekristenan yang begitu banyak. Ya, begitu banyak soal Kristen. Ya, tetapi kembali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, dasarnya yang terpenting adalah firman Tuhan. Nah, itu bagaimana kita memahami tentang iman reform. Jadi kita sederhana untuk mengerti apa itu iman reform, 55K. Ya, bukan 55.000 ya, tetapi 55K. 5 solas, 5 tulip, kedaulatan Allah. Nah, ini adalah semua bicara soal ringkasan Injil. Ini adalah bicara soal keselamatan karya Allah yang terbesar, hari yang begitu spesial di mana Yesus Kristus menebus umat yang berdosa, umat pilihannya. Itu adalah hari penebusan diringkas di dalam iman reform. Stephen Lawson mengatakan bahwa reform atau iman reform merupakan sebuah pernyataan minimalis tentang Injil. Pernyataan yang sederhana, yang bagus tentang Injil adalah bicara di dalam iman reform. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita dijelaskan tentang iman reform, iman yang berdasarkan Alkitab, ternyata ajaran maupun iman ini pun justru malah membedakan pandangan-pandangan yang lain, dan akhirnya banyak orang Kristen sendiri akhirnya mulai berpikir. Bahkan banyak orang Kristen sendiri itu akhirnya nggak percaya kepada iman reform. Ya, padahal mereka sama-sama Kristen. Kita sama-sama belajar Alkitab. Tetapi waktu kita sebutkan iman reform, orang Kristen reform, jemaat reform, teologi reform, itu banyak orang mental. Karena pandangan-pandangan mereka yang menolak kepercayaan ataupun ajaran dari Alkitab yang dirangkum di dalam teologi reform. Ada yang kebingungan, ada yang mundur, nggak mau belajar lagi lah. Ini ajaran sesat teologi reform itu. Dan kemudian ada yang menentang begitu keras. Argumen-argumen mereka adalah bagaimana mungkin Allah yang Maha Kasih itu, tapi berdaulat juga di dalam penghukuman kekal di neraka. Allah yang Maha Kasih harusnya ciptain surga aja dong. Kok ngapain sih ciptain neraka, membuat orang menderita? Menderitanya juga kekal. Gak bisa mereka percaya. Karena mereka kurang menekankan keadilan dan kekudusan Allah. Mereka juga berkomentar atau berargumen bagaimana Allah itu yang berdaulat, maha baik itu berdaulat atas kejahatan dan dosa manusia juga. Berarti dosa itu di dalam kendali Allah. Berarti Allah itu berdaulat atas dosa. Allah bertanggung jawab atas dosa? Ya jelas tidak ya. Yang melakukan dosa itu adalah manusia. Allah itu tidak menciptakan dosa.
Jadi inilah argumen-argumen bagaimana mungkin manusia itu tidak punya jasa sama sekali dalam keselamatan. Keselamatan itu hanya anugerah Tuhan. Kita punya kok kemampuan untuk bisa percaya. Saya bisa kok melakukan perbuatan baik. Harusnya karena perbuatan baik saya bisa selamat juga. Jadi keselamatan itu 50% anugerah Allah, 50% perbuatan baik saya. Itu baru saya benar terima. Nah ini kan semua muncul semua ya. Justru ketika kita menyatakan suatu hal yang benar, hal-hal yang kurang benar, hal-hal yang tidak benar muncul semua. Nah itulah iman yang begitu berharga yang kita miliki di dalam iman reform. Iman reform memang bisa dikatakan seperti cari-cari masalah ya, cari gara-gara gitu di dalam kekristenan. Kita nyatakan yang ini, wah orang yang Kristen pada umumnya ya banyak orang nggak setuju dan lain-lain. Tetapi itulah kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada surat Yakobus yang akan kita bahas ini adalah sebuah pengajaran tentang iman. Ya, bagaimana iman itu harusnya ada perbuatan. Iman itu bukan hanya dikatakan oleh kita. Saya beriman. Saya beriman pada Yesus, saya beriman pada Alkitab. Tapi nggak ada perbuatan nyatanya. Maka Yakobus katakan itu bukan iman yang sejati, bukan iman yang hidup, bukan iman yang efektif, bukan yang iman yang dari Tuhan sendiri. Tetapi itu iman yang mati, iman yang salah. Nah, kemudian kita lihat bahwa di dalam pengajaran Yakobus ini seolah-olah pengajarannya itu kontradiksi dengan pengajaran Paulus yang menekankan bahwa kita diselamatkan itu hanya karena iman. Sedangkan Yakobus katakan pekerjaan baik juga penting di dalam apa? Di dalam mengerjakan keselamatan. Sebenarnya tidak bertentangan ya antara Paulus dan Yakobus. Kita saja memahami kitab Yakobus ini, kelihatannya Yakobus itu menekankan perbuatan baik sampai seolah-olah perbuatan baik itu bisa menyelamatkan jiwa kita. Tetapi sebenarnya Paulus dan Yakobus ini saling bekerja sama dalam menekankan satu pemahaman dan pemahaman yang lain. Paulus menekankan iman, Yakobus menekankan perbuatan baik. Paulus itu pembaca surat Paulus adalah orang-orang Kristen yang mengatakan saya diselamatkan karena iman, betul, tapi tambah hukum Taurat, tambah sunat orang Yahudi, baru bisa selamat. Maka Paulus katakan kita diselamatkan hanya karena iman, bukan perbuatan baik. Itu pembaca surat Paulus. Tapi pembaca surat Yakobus adalah mereka itu suka ngomong. Saya orang reform, saya itu punya iman, saya ini orang Kristen. Mungkin perkataannya itu bukan hanya sebatas perkataan, tetapi perilakunya. Saya orang Kristen, tiap minggu ibadah. Saya orang Kristen baca Alkitab, saya orang Kristen berdoa di gereja. Saya orang Kristen ikut pelayanan gereja. Ya, ikut semuanya, tetapi sebenarnya motivasinya hanya untuk mencari pujian atau bukan untuk bersyukur atas iman yang Tuhan berikan. Hanya berkata, saya orang beriman, mengklaim saya itu orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tetapi perbuatannya adalah perbuatan yang berdosa. Maka Yakobus tekankan, kamu itu harus berbuat baik. Seolah-olah sampai diselamatkan karena perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik itu sebenarnya Yakobus bilang adalah hasil dari iman yang sejati. Jadi pembaca mereka itu memang berbeda. Konteksnya satu menekankan keselamatan tambah perbuatan, satu lagi menekankan omong doang. Saya beriman, saya orang reform, saya ke gereja, saya orang Kristen, tapi sehari-hari perbuatannya itu favoritisme. Sehari-hari perbuatannya itu munafik ya, tidak melakukan kebaikan sama sekali, tidak ada perbuatan nyata, maka itu bukanlah iman yang sejati. Harus ada perbuatan nyatanya. Nah itu Yakobus menekankan demikian. Ya, Yakobus menekankan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Apakah Yakobus tahu bahwa iman yang sejati itu pasti ada perbuatan? Tahu. Sangat tahu. Yakobus tahu kok. Kalau iman itu pasti ada perbuatannya. Tetapi yang ditegur oleh Yakobus adalah orang yang suka ngomong dia itu beriman. Ya, saya ini orang baik gitu ya. Tetapi perbuatannya nggak baik.
Saya ini orang rajin, saya ini yang takut akan Tuhan, saya orang Kristen. Tapi tidak ada perbuatan baik sama sekali. Itu yang ditegur oleh Yakobus. Sehingga sampai Yakobus itu mencoba untuk memisahkan iman dan perbuatan. Kamu ini cuma omong doang. Iman, teologi. Semua ajaran-ajaran Kristen kamu tahu. Hanya sebatas tahu di pikiran. Tetapi perbuatan tidak ada yang dilakukan. Maka Yakobus pisahkan iman dan perbuatan. Padahal nggak bisa dipisahkan. Tapi untuk memperjelas, menolong pembaca dari surat Yakobus bahwa mereka itu salah dan berdosa, sampai perlu dipisahkan. Iman dan perbuatan itu pisah. Kamu kan sering ngomong kan, kamu punya iman, tapi sebenarnya kamu itu tidak punya iman. Ya, kamu itu hanya cuman ngomong. Kamu itu belum memiliki iman yang sejati. Karena iman yang sejati pasti ada perbuatan. Dan iman yang sejati yang diharapkan Yakobus adalah iman Yesus Kristus. Ya, bukan iman yang pada umumnya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita semua manusia punya iman kok. Orang non-Kristen pun punya iman. Masalahnya orang non-Kristen ya tidak punya iman kepada Yesus Kristus. Nah, kamu sebagai orang Kristen, kamu katakan kamu beriman kepada Yesus Kristus, tapi tidak ada perbuatan baik yang dilakukan oleh kamu, maka kamu itu belum beriman sungguh-sungguh. Jangan katakan kamu itu orang yang rohani. Jangan katakan kamu itu orang yang beriman. Iman yang sejati itu di dalam Yesus Kristus, dan iman yang sejati itu akan terus mendorong atau menarik kita untuk bisa melakukan pekerjaan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Billy Graham pernah menjelaskan suatu ilustrasi tentang bagaimana antara dermaga ya atau pelabuhan dengan perahu yang begitu besar, kapal laut yang begitu besar. Nah, ketika ada jangkar atau tali lah ya. Tali dipasang di perahu yang besar itu ya. Mungkin perahu Titanic misalkan ya, anggap Titanic ya. Terus ditali ke dermaga. Ketika tali itu ditarik ya, yang tertarik apa? Perahunya, bukan dermaganya kan ya. Bukan dermaganya, tetapi perahunya. Nah, demikian kata Billy Graham jelaskan bahwa orang Kristen ya yang berdoa itu, yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, dia itu tertarik ke Tuhan. Bukan sebaliknya ya. Bukan Tuhan yang ditarik ke kita. Dermaga atau pelabuhan dan juga kapal laut yang besar itu, kapal pesiar yang besar itu, kalau talinya ditarik ya, yang ketarik itu adalah perahunya mendekat ke pelabuhan. Nah, demikian juga kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, berdoa kepada Yesus Kristus, kita yang ketarik, bukan Tuhannya. Kita yang ketarik ke Tuhan. Dan Tuhan suka melihat manusia yang melakukan perbuatan baik. Maka kalau kita beriman dengan sungguh-sungguh, kita yang terbawa terus mau untuk melakukan pekerjaan baik. Tidak usah disuruh-suruh. Tidak usah dipaksa-paksa. Ya, kita bisa introspeksi saja. Kamu katanya orang Kristen. Tapi sungguh-sungguh nggak melakukan pekerjaan baik yang disediakan oleh Allah. Ya gitu ya. Di dalam Yakobus 2 ayat 14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Pada bagian ini memang Yakobus menekankan pada perbuatan ya. Dan gereja yang benar ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja yang benar itu kita bisa teliti bahwa kadang-kadang gereja itu salah dalam menekankan sesuatu. Ada gereja yang terus menekankan doktrin saja. Akhirnya itu seperti mengatakan kita beriman terus sampai lupa perbuatan. Ada yang mengatakan, gereja yang lain juga mengatakan bahwa doktrin tidak penting. Yang penting itu praktek. Udah kan, firman Tuhan gak usah lama-lama, langsung praktek, penginjilan. Ya ngapain punya pengetahuan yang banyak tapi nggak ada prakteknya, nggak ada penginjilan, nggak ada pengajaran, nggak ada penggembalaan, nggak ada perbuatan baik kayak gitu ya. Nah ini salah dua-duanya. Ya, gereja yang tekankan ajaran, lupa untuk mendorong jemaat, ayo melakukan ajaran itu, salah juga. Akhirnya seperti apa? Seperti orang Farisi. Ya, seperti ahli Taurat. Bayangin, ahli doktrin, ahli pengajaran, tekankan.
Akhirnya lupa untuk mendorong jemaat atau memberikan penjelasan bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan, itu juga salah. Jadi gereja yang benar adalah gereja yang mengajarkan doktrin dan praktek. Nah, kalau mau diteliti lagi ya, ini terlalu banyak memang suatu pemisahan-pemisahan penekanan. Kalau kita belajar doktrin yang sejati, harusnya ada praktek yang benar. Nah, tetapi kalau kita langsung kepada praktek ya, belum tentu benar. Maka yang utama memang doktrin. Nah, kita bisa lihat ya, memang dua-duanya begitu penting, tapi jangan salah satu ditekankan saja, doktrin saja, lupa praktek. Terus praktek saja, lupa doktrin. Dua-duanya harus ditekankan. Tapi ketika kita melihat urutannya, kalau doktrin salah, ya praktek salah. Doktrin benar, praktek bisa salah. Tapi kalau prakteknya sudah jalan, ya salah, gak ada doktrinnya, itu bisa salah. Ya, salah terus malah. Karena tidak diperlengkapi dengan doktrin yang semakin komprehensif. Maka memang ya, lebih dulu kita perlu memikirkan soal pikiran, doktrin. Belajar sesuatu, baru kita bisa praktek sesuatu dengan baik dan benar. Ini senada dengan pertobatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertobatan itu pikiran dulu atau perilaku dulu. Ya jelas, pikiran dulu, hati dulu. Ya, bertobat dari hati dulu, baru perilaku itu akan otomatis menyesuaikan. Terus didorong-dorong lagi ya, soal perilaku supaya lebih baik lagi. Nah, ini bicara soal apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bicara iman dan perbuatan itu bicara soal yang di internal dalam diri kita, jiwa kita, kemudian perbuatan bicara soal eksternal. Bicara soal pikiran, tahu, ide, tetapi juga bicara soal prakteknya bagaimana. Ayat 14 ini Yakobus menjelaskan dengan sebuah retorika. Retorika adalah sebuah teknik atau cara membujuk orang. Ya, cara untuk menyampaikan pesan bagaimana supaya lebih efektif, bagaimana supaya lebih efisien. Dan Yakobus ini menggunakan dengan pertanyaan-pertanyaan. Di ayat 14 ini ada dua pertanyaan yang digunakan oleh Yakobus. Dan tidak perlu jawaban pertanyaannya karena di dalam pertanyaan itu tersirat jawabannya. Yakobus katakan, apakah gunanya? Ya, apakah gunanya? What is good? What good? Ya, apa sih gunanya? Kalau seorang mengatakan, jadi bicara soal perkataan ya. Kalau ada seorang yang mengatakan, ia punya iman, tapi perbuatannya nggak ada. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, di sini Yakobus pakai retorika ya. Bagaimana jawabannya jelas. Kalau orang berkata, saya punya iman, nggak ada perbuatan, itu nggak ada baiknya sama sekali. Nggak usah ngomong. Ya, nggak usah kamu ngomong kamu itu orang Kristen. Kalau tidak ada pekabaran Injil. Malu. Ya, janganlah. Jangan bilang kita ini orang yang beriman. Kalau kita nggak pernah melakukan kehendak Allah. Bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus juga menjelaskan lebih dengan detail lagi. Kalau kamu punya iman, ya, terus kamu itu hanya berkata-kata saja dan tidak ada perbuatan, apakah iman yang kamu miliki itu bisa menyelamatkan kamu? Apakah kamu bisa selamat gitu ya dari hukuman dosa? Gak bisa juga. Ya, keselamatan itu pasti ada perbuatannya, pasti berdampak, pasti terlihat. Kalau kamu dibenarkan oleh iman tapi tidak ada perbuatan, maka sebenarnya kamu tidak mempunyai iman yang sejati. Nah, ini adalah bicara sampai soal keselamatan. Makanya banyak teolog atau orang-orang Kristen itu selalu memikirkan kitab Yakobus ini bahaya, sesat jangan-jangan ya kitab Yakobus ini menekankan bahwa kita itu diselamatkan karena perbuatan baik. Dan ini bertentangan dengan surat-surat Paulus. Tetapi tidak, ya. Di dalam kedaulatan Allah kita melihat Yakobus ini tetap ada di dalam kanonisasi Alkitab. Standarisasi Alkitab, Bapak-bapak gereja bisa melihat keindahan surat Yakobus yang terus menjelaskan tentang ayo berbuat baik. Perbuatan baik itu sebagai respons iman. Perbuatan baik itu karena iman. Perbuatan baik itu sebagai ucapan syukur diselamatkan oleh Yesus Kristus. Jadi kita nggak usah khawatir lagi soal keselamatan. Kita fokusnya adalah khawatir kalau saya tidak berbuat baik.
Ya, langsung rasa saya kok nggak nyaman kalau nggak berbuat baik. Tapi jangan sampai memberhalakan juga ya, memberhalakan perbuatan baik itu salah juga ya, memberhalakan tindakan kita, akhirnya kita menjadi sombong dan tidak takut akan Tuhan. Nah, bicara soal keselamatan, tentu Yakobus tahu tentang doktrin keselamatan orang Kristen. Bagaimana Yakobus itu mengerti bahwa orang yang bisa percaya kepada Kristus itu diselamatkan hanya karena melalui anugerah iman saja. 100% anugerah Allah. Karena apa? Pada dasarnya manusia memang tidak bisa mengusahakan keselamatan karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia itu sudah mati rohaninya. Maka butuh anugerah dari atas. Karena sudah mati, tidak bisa punya kemampuan untuk bergerak, tidak punya kemampuan untuk berkehendak, tidak punya kemauan untuk bisa mengambil keputusan. Namanya juga sudah mati rohani. Bagaimana bisa ambil keputusan, saya percaya kepada Kristus, saya mau. Nggak bisa kok, sudah mati kok. Nggak bisa ambil keputusan, sudah final. Maka butuh anugerah dari atas. Itu adalah keselamatan orang Kristen. Yakobus tahu. Justru Yakobus ini sebenarnya penulis yang pintar, pandai dia. Dia nggak perlu menjelaskan ribet-ribet. Dia bikin fokus tulisan yang kelihatannya sampai orang itu berpikir keselamatan itu karena pekerjaan baik. Saking dia tekankan sekali. Ya, tekankan sekali. Memang kalau kita terlalu menekankan, kadang-kadang pesan yang utama itu bisa hilang juga ya. Bisa orang berpikiran dari konteks yang lain. Bisa salah tafsir juga. Karena Yakobus menekankan hal ini. Kemudian keselamatan juga hanya di dalam nama Yesus Kristus saja. Ini adalah Yesus sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Yesus saja yang bisa membawa kita ke surga dan mengenal Allah Bapa. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus Kristus itu iman yang umum. Iman yang dimiliki oleh manusia. Tetapi iman di dalam Yesus Kristus adalah iman yang spesial, yang bagus, yang menyelamatkan. Dan waktu kita lihat Yesus Kristus hidup, itu adalah hidup yang penuh iman, di mana Yesus Kristus memiliki iman yang hidup, dan juga bukan iman yang mati. Mau tahu bagaimana orang Kristen harus hidup? Nah, hiduplah, teladanilah, pelajarilah Yesus Kristus hidup. Pelajarilah kelemah lembutan hatinya. Pelajarilah ketegasannya. Itu semua di dalam Yesus Kristus ya. Perbuatan baik yang nyata yang Yesus Kristus sendiri kerjakan di dalam bumi ini. Nah, itu bicara soal ayat 14. Nah, kemudian di ayat 15, Bapak Ibu Saudara sekalian kita lihat Yakobus 2 ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Nah, di sini Yakobus memulai mencontohkan perbuatan-perbuatan dari iman yang menyelamatkan. Yaitu bicara soal apa? Iman yang sederhana. Iman yang sehari-hari, perbuatan baik yang sehari-hari, yaitu bicara soal pakaian maupun makanan sehari-hari. Ini memang adalah pelajaran terus ya, kita eksposisi kitab Yakobus selalu ditekankan untuk menolong sesama. Nah, kita bisa pikirkan kapan ya kita menolong orang yang butuh pakaian? Langka ya. Mungkin enggak setahun 12 kali enggak juga. Mungkin setahun sekali atau 2 kali kita menolong orang yang butuh pakaian. Ya, jarang. Pemerintah ya puji Tuhan ya, baik ya, sudah menyediakan berbagai institusi sosial atau dinas sosial yang mengurus kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Kapan juga kita memberikan orang itu yang membutuhkan atau kekurangan makanan sehari-hari. Nah, untuk bisa memberikan kasih yang nyata dan tepat ini ya tentu perlu pengenalan yang terus berlanjut ya. Terus pengenalan yang berlanjut, kita tahu orangnya itu sulit dan lain-lain, membutuhkan, dan bukan kita yang inisiatif untuk memberikannya kepada mereka. Dan juga bukan selalu orang yang membutuhkan sebenarnya kita bisa berikan, tetapi orang yang kita rasa Tuhan pimpin kita untuk memberikan kebaikan, kita beri juga. Nggak masalah. Ya, memberikan sesuatu itu kepada orang yang butuh, tetapi kepada orang yang memang Tuhan arahkan kita memberikan pertolongan.
Ini adalah hal yang sulit kita cari kesempatannya, langka loh, untuk bisa memberikan orang yang betul-betul butuh pakaian maupun makanan sehari-hari. Orang-orang yang miskin, yang kelihatan betul-betul miskin, meskipun mereka itu sebenarnya ada di sekitar kita ya. Nah, masalahnya kita mau bergaul nggak ya? Mau coba kenal nggak orang-orang yang miskin tersebut? Tetapi kita bisa mudah mencari itu ya misalkan ya Bapak Ibu Saudara sekalian, mencari di institusi atau lembaga-lembaga sosial, baik di penjara, baik di rumah penampungan mungkin ya. Ada orang-orang yang sedang mengungsi di panti asuhan. Nah, itu bisa kita cari. Perbuatan baik itu tidak serta-merta kita disodorkan atau lewat kesempatan perbuatan baiknya, tapi kita juga cari. Kalau kita lihat Indonesia, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, isu kelaparan dan kemiskinan menjadi sebenarnya isu yang sehari-hari terjadi di negara Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara, Indonesia pun memiliki peringkat yang tinggi soal kelaparan. Ternyata banyak juga ya. Kita pikir di lingkungan kita sehari-hari tidak banyak orang yang miskin yang membutuhkan perhatian, pertolongan kita, tetapi secara negara memang kita juga banyak orang yang lapar, yang sulit sekali. Baru-baru ini saja saya bertemu dengan seorang pemulung. Nah, ini beda ya. Pemulung itu biasanya nggak suka ketemu orang atau inisiatif minta ke orang, biasanya nggak. Justru mereka bekerja keras. Sehari itu nyari botol-botol, aqua, plastik. Mereka dapat 1 kilo aja udah bersyukur. Terus mereka bisa jual kayak gitu ya. Makan sehari-hari. Tidurnya di pinggir jalan, ya di pinggir jalan. Dia juga sempat cerita, bapak ini cerita, waktu pandemi dia tidur dengan karung plastik-plastiknya itu. Dia tidur, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan sarungnya ya, ketika dia tidur terlelap, ada yang curi juga ya, bayangkan. Ada yang curi karung plastiknya itu dan sarungnya juga ketika dia tidur. Jadi sudah miskin, dicuri lagi, tambah miskin lagi. Berat sekali ya. Dan mereka juga ya bekerja keras, pokoknya bisa hidup. Nah, orang-orang seperti itulah yang kita perlu hampiri. Biasanya yang menghampiri kita adalah pengamen di lampu merah, ya, terus minta-minta di pinggir jalan. Kadang-kadang kita yang perlu datang loh ke mereka. Saya keluar dari suatu toko Mart, ya, Mart itulah ya, Mart. Terus melihat dia, terus langsung tergerak lah. Oke, saya sapa, saya yang nyapa gitu ya. Setelah itu saya belikan roti, terus ngobrol, injili, terus cerita-cerita, langsung lah ya udah kita injili, dan akhirnya ya kasih uang lah sedikit ya sebagai perbuatan baik. Dia bekerja, dia yang nggak minta, kita yang datang ke dia. Oh, itu perlu keberanian ya. Jarang-jarang juga saya kayak gitu ya. Tapi pada waktu momen yang sempat, yang baik, saya yang datengin dia, nyapa, tanya nama, terus ngobrol aja. Maka saya bisa tahu kehidupannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mencari perbuatan baik itu sulit sekali ya. Sulit sekali. Dan yang paling penting, mengabarkan Injil kepada mereka selain memberikan pemberian-pemberian. Menolong orang yang miskin dan membutuhkan tidak juga selalu harus dengan pemberian. Ya, bisa kita menolong orang itu bukan dengan pemberian, melainkan dengan doa dan juga ikut menolong apa yang dia sedang gumulkan. Menggumulkan, misalkan ada orang yang mungkin secara materi nggak butuh apa-apa, cukup lah, bisa nabung, bisa cukup. Mungkin mereka mencari soal kebutuhan pasangan hidup. Ya, kita coba carikan sedikit-sedikit jadi macomblang ya. Meskipun kadang macomblang juga dihakimi ya, kalau misalkan tidak berhasil dan lain-lainnya itu juga jadi tanggung jawab. Tapi kita bisa carikan, kenalin orang soal pasangan hidup ya. Kemudian bicara soal pekerjaan, ada orang yang membutuhkan pekerjaan, kita coba pikir, ada koneksi nggak yang membuat orang tersebut bisa dapat pekerjaan. Itu pun adalah menolong, yaitu adalah perbuatan baik, itu soal pelayanan kepada sesama kita manusia. Dan di sini Yakobus menjelaskan tentang iman yang paling sederhana, ya, yaitu memperhatikan kebutuhan makanan orang sehari-hari. Nah, ini adalah sifatnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebenarnya dari ajaran Yakobus ini, dia itu mau menjelaskan tentang kerajaan Allah. Kalau bicara soal kebutuhan sehari-hari aja kita nggak bisa melegakan orang, bagaimana kita mengaplikasikan
perkataan Yesus Kristus atau undangan Yesus Kristus yang mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Waktu kita bicara soal ada orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan ya, bukan menipu, bukan sembarangan, lalu kita belajar untuk melakukan perbuatan baik, itu kita seperti Yesus Kristus yang memberikan kelegaan kepada yang letih lesu dan berbeban berat. Nah ini bicara soal kerajaan Allah, bicara soal bagaimana kerajaan Allah itu datang di dunia yang penuh penderitaan dan dosa. Di dunia yang penuh dengan kejahatan, kriminalitas, dan lain-lain, kita mau berbuat baik, itu menyatakan kerajaan Allah. Menyatakan apa? Shalom. Orang sedang butuh. Orang sedang butuh pertolongan. Kita menjadi shalom untuk mereka, tetapi dengan cara yang benar. Cara yang benar itu biasanya adalah kita yang inisiatif. Lebih baik biasanya. Kadang ada orang yang minta-minta, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu juga licik ya, menipu. Dia nggak butuh sebenarnya, dia cuma ingin ngerjain orang ya, minta pertolongan, kelihatan miskin, kelihatan kurang, tapi sebenarnya tidak bertanggung jawab. Nah itu juga hati-hati ya. Nah lebih baik kita inisiatif. Kita yang inisiatif berbuat baik, bukan nunggu bola. Kita yang cari bola. Kita yang betul-betul bekerja berbuat baik. Itu yang diharapkan oleh Tuhan sendiri ketika Tuhan menyatakan kerajaan Allah datang. Namanya kerajaan Allah itu yang aktif siapa? Kerajaan dunia? Yang enggak lah. Yang aktif itu adalah rajanya dan prajuritnya untuk membereskan masalah yang ada di kerajaan tersebut. Bukan ketika ada orang datang ke kita baru kita bereskan. Nah ini harapan yang besar sekali ya. Nah ini bicara hal yang sederhana ya, iman yang paling sederhana, coba memikirkan kebutuhan sehari-hari. Di ayat 16, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus menambahkan, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ini juga kalimat retorik ya. Kalau ini hanya sebatas kamu bilang, selamat jalan. Bahasa Inggrisnya itu adalah go in peace. Go in peace. Silakan berjalan dengan damai. Bagus ya. Kalau kamu kedinginan, semoga badan kamu hangat. Itu seperti ada yang sakit, kita mengatakan semoga kamu sembuh. Ya, berdoa. Ini bicara soal apa sih? Bicara soal doa. Ya. Kalau akhirnya hanya sebatas doa saja. Selamat jalan ya, hati-hati di perjalanan. Itu bagus, bukan berarti salah ya. Doain orang, harapkan yang baik itu bukan berarti salah. Tapi Yakobus itu menekankan jangan sekedar doa, jangan sekedar berharap yang baik. Tapi lebih lagi. Di sini kan kalimat ini adalah selamat jalan ya, hati-hati di jalan. Kenakanlah kain panas, be warm ya, bahasa Inggrisnya itu kamu supaya hangat lah, tapi nggak dikasih baju. Jadi orang itu kekurangan pakaian, dingin-dingin, ya semoga kamu hangat ya. Bayangin, hangat didoakan ya. Padahal dia lagi dingin. Dan makanlah sampai kenyang. Be filled. Ya, dipenuhilah kamu. Jadi ini bukan bicara soal tindakan. Ini bicara soal harapan dan doa. Yang tentu kita perlu pelajari sebagai orang Kristen. Kalau kita nggak berharap, nggak berdoa, bagaimana mau melakukan perbuatan baik? Bagaimana mau melakukan perbuatan baik kalau kita nggak berharap dan berdoa? Tapi Yakobus lebih jauh lagi dari harapan dan doa. Yakobus menekankan, ayo coba kamu menjadi jawaban doa. Bukan hanya sekedar berharap dan berdoa. Di sini Yakobus katakan, tetapi dia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. What is good that? What good is that? Ya? Apa gunanya itu? Kalau cuma sekedar doa, pikirin yang baik-baik, itu perlu ya. Pikirin yang baik, doakan yang baik, itu perlu, tetapi Yakobus bicara yang lebih jauh lagi. Jangan sampai doa kita itu menjadi klise. Ya, klise. Jangan menjadi doa yang melepas tanggung jawab yang seharusnya kita lakukan. Ada seorang hamba Tuhan itu menjelaskan bahwa seringkali orang Kristen itu berdoa, tetapi berdoanya itu melepas tanggung jawab dan menjadikan doa itu sebagai penenang saja yang murah harganya. Penenang hati. Ya, jadi ketika ada orang yang membutuhkan, kita doain aja ya.
Itu sebagai tanggung jawab yang murah. Ya, akhirnya kita nggak mau kontribusi, nggak mau melakukan sesuatu. Ini sini seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu. Saya yakin orang Farisi yang lewat ya, pemimpin-pemimpin ahli Taurat itu ketika melihat ada orang terkapar, mereka itu pasti berdoa lah. Mana mungkin nggak berdoa ya cuek ya. Ya semoga ada yang menyelamatkan gitu ya. Semoga ada yang berbuat baik kepadanya, tapi bukan saya. Nah itu menjadi doa yang klise. Doa yang menjadikan tanggung jawab kita itu menjadi hilang untuk melakukan sesuatu kepada orang tersebut. Nah itu jenis doa yang aneh ya. Doa itu menjadi tanggung jawab yang murah. Hanya sebatas doa, selesai. Tidak berkontribusi apa-apa. Tetapi untuk lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya ya, kita itu berdoa yang baik itu adalah punya kemauan dan keterlibatan dipakai Tuhan untuk menjadi jawaban doa bagi orang yang membutuhkan tersebut. Jadi waktu kita doakan supaya sembuh ya, doakan supaya sembuh, anggap ada orang yang sakit kayak gitu ya. Kita coba berpikir, kalau Tuhan pimpin saya untuk melakukan perbuatan baik, maka saya mau lakukan. Yang penting tuh mau dulu. Masalah ada perbuatan baik atau enggak, yang penting doa kita itu disertai dengan kemauan untuk melakukan perbuatan baik. Nah ini adalah doa yang indah. Makanya dikatakan bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Karena apa? Doa itu disertai dengan kemauan untuk melakukan sesuatu. Maka kita nggak akan sembarangan berdoa juga. Kita nggak akan sembarangan berdoa. Karena apa? Waktu kita berdoa, berarti kita sedia untuk diutus Tuhan. Sedia untuk melakukan sesuatu. Anggap ya, contoh. Kita doakan misionaris dari GRI di Jepang. Ya, anggaplah kita punya beban terhadap misionaris, kita doakan. Ya udah doakan selesai. Ya kan kita sering beberapa kali mungkin doakan, waktu speak juga kita doakan ya, speak penginjilan itu. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau kita dipimpin Tuhan untuk memberikan suatu bantuan atau memberikan suatu support, ya kita cari. Ya, mungkin cari info sebenarnya misionaris di Jepang itu butuh apa sih? Ya, butuh apa? Mungkin kita ada koneksi di Jepang, kita bisa usahakan apa. Nah, itu jadi mikir terus ya. Doa yang sejati itu terus mikir untuk berbuat baik. Tapi kalau sudah mentok, oh memang saya nggak bisa kok. Ya, saya nggak punya banyak uang, saya nggak cukup, nggak ada koneksi di Jepang. Saya cuma bisa berdoa supaya pelayanan misionaris dari GRI itu di Jepang itu betul-betul berkembang. Jangan sampai hilang semua jemaatnya. Ya, jangan sampai akhirnya nggak ada orang yang bertobat. Jangan-jangan kita bisa juga memikirkan kalau ada hamba Tuhan lain yang kita kenal, kita bisa juga ya pikirkan untuk penginjilan di Jepang juga dan lain-lain. Nah itu ya, contoh. Itu akan menolong kita untuk melakukan perbuatan baik. Dan menolong kita untuk tidak sembarangan berdoa. Kita nggak berani doa yang muluk-muluk. Toh kita nggak bisa lakukan kok ya. Tapi bukan berarti kita tidak berdoa. Ya. Tetap berdoa. Tapi apa yang bisa kita kerjakan itu kita siap. Nah ini kesediaan hati seorang murid untuk menjalankan kehendak gurunya. Kesediaan hati seorang prajurit untuk menjalankan kehendak komandannya. Itu di dalam doa. Maka kita doa itu hati-hati sekali. Kita ingin supaya kita terlibat juga di dalam harapan dan doa yang baik yang kita miliki. Ayat 17, Yakobus 2 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini adalah sebuah ayat kesimpulan dari Yakobus soal iman dan perbuatan yang sudah dipisah oleh Yakobus, yaitu kalau iman tidak disertai perbuatan, iman itu mati, itu berarti bukan iman. Itu bukan iman, kamu tuh belum punya iman. Kalau kamu belum punya iman, minta iman. Kalau sudah punya iman, minta supaya iman semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin kokoh di dalam Yesus Kristus. Jangan rasa kamu punya iman, sebenarnya kamu tidak punya iman. Iman itu sebenarnya mati karena kamu tidak ada perbuatannya sama sekali. Waktu kita merenungkan soal kematian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian itu seharusnya menjadi hal yang kita hindari. Namanya mati kok ya. Gak ada
orang yang normal, yang baik hati ya, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang menginginkan kematian, penderitaan. Nggak ada. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 26 bahwa kematian itu adalah musuh yang terakhir dan yang diminasakan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus adalah maut. Jadi kematian itu adalah hal yang asing, yang kita hindari. Maka kalau ditegur ya, Yakobus mengatakan bahwa kamu tuh memiliki iman yang mati, seharusnya kita introspeksi. Pembaca surat Yakobus itu harus sadar, wah, saya itu dalam kondisi iman yang mati, bahkan saya tidak punya iman. Ini adalah suatu hal yang buruk, yang suatu hal yang harus kita hindari, maka berdoa minta iman. Ya, perlu menjalankan iman yang dari Tuhan sendiri. Kematian itu adalah musuh, kematian itu adalah suatu hal yang kita hindari, yang jahat, yang merusak, dan juga hal yang serius, hal yang tidak seharusnya terjadi bagi manusia ciptaan Tuhan. Kematian itu muncul karena dosa. Jadi segala hidup yang mati, itu kita bisa ibaratkan demikian ya. Hidup tapi sebenarnya mati, nah itu kita hindari. Hidup rohani yang sebenarnya mati. Hidup iman yang mati itu juga harusnya kita hindari. Jangan sampai kita memiliki atau dalam kondisi yang demikian. Kondisi yang mati, yang stagnan kayak gitu ya. Dan dengan demikian kita bisa lihat bahwa Yesus Kristus pun sebenarnya membereskan masalah kematian. Ya, kematian rohani, kematian fisik, bahkan kematian iman, kita bisa sebut iman yang mati, yang orang di mana tidak punya iman, itu dibereskan di dalam Yesus Kristus saja. Tuhan Yesus yang menjadi sumber hidup. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi bicara soal kerohanian yang mati ataupun iman yang mati, itu membutuhkan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus bukan saja membereskan masalah kematian, tetapi di dalam Yesus Kristus justru kematian itu diubah konsepnya. Bagi orang Kristen kematian bukan sebagai hukuman dosa, ya, tetapi menjadi pintu gerbang menuju kekekalan. Itu kematian itu diubah konsepnya oleh Yesus Kristus. Upah dosa adalah maut, Yesus sudah tanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib, Yesus yang mati kok. Maka waktu orang Kristen mati, itu diubah konsepnya bahwa kematian itu sebagai pintu gerbang menuju Yesus Kristus. Bertemu dengan Yesus Kristus. Musuh yang terakhir itu sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Maka waktu ketika kita mati itu sudah beda konsepnya dengan orang yang belum dalam Kristus. Kita justru menerima hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa analogi tentang iman ya dari beberapa teolog. Iman itu seperti apa? Seperti api, ya, api yang pasti membakar. Bila api tidak membakar atau tidak panas, maka hakikat api itu adalah mati. Ya, itu adalah bukan api. Ya, namanya api harusnya ada panas dan juga bisa membakar. Namanya api. Nah, juga dengan iman ya. Namanya iman itu harus ada perbuatan, itu baru iman. Kalau api tidak membakar atau tidak panas, hakikat api itu mati. Kalau iman tidak ada perbuatan baik, tidak ada perbuatan menyembah Kristus, maka pada hakikatnya iman itu adalah mati. Analogi iman juga adalah seperti nafas. Kalau kita nafas berarti ada hidup. Berarti bisa bergerak, bertumbuh. Kalau kita nafas tapi enggak hidup, itu bukan nafas. Ya, itu hakikat nafas adalah mati. Demikian juga dengan iman. Hakikat air misalkan ya, air itu membasahi ya, cair. Nah demikian ya, itu adalah hal-hal yang kita harusnya pikirkan dengan matang. Jangan sampai kita katakan kita orang beriman, kita orang Kristen, tapi tidak ada perbuatan baik kepada Yesus Kristus. Perbuatan baik kepada Yesus Kristus. Ya, ini sangat penting sekali kita pikirkan. Nah, kita akan membaca bersama-sama beberapa hal yang disebabkan oleh iman yang sejati. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Ibrani, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibrani pasal yang ke-11. Saya hitung-hitung setidaknya ada 19 kalimat
yang muncul karena iman. Yaitu banyak sekali karena iman ya. Ibrani pasal yang 11. Itu ada 19 kalimat yang menjelaskan karena iman, karena iman, karena iman ya. Maka seseorang itu melakukan perbuatan baik di mata Allah. Saya akan bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa sambil membaca dalam hati ya ayat-ayat yang saya sebutkan. Ibrani 11 ayat 3 sampai 5. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat 5, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Lanjut ke ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat karena ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ayat 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 20. Karena iman, maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. 23 ayat, karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ayat 27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Ayat 33, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Yaitu ya, itu tentang hakim-hakim di ayat 33. Dan di sini kita bisa melihat bahwa karena iman, kita bisa melakukan banyak perbuatan baik yang tepat sesuai yang dikehendaki Allah. Tanpa iman, kita tidak mungkin memperkenankan hati Yesus Kristus. Betapa pentingnya iman. Betapa pentingnya kita mengarahkan iman kita, percaya kita kepada objek yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus pemberi iman. Allah Tritunggal pemberi iman, maka kita harus arahkan iman kita itu kepada pribadi Allah Tritunggal ini. Allah sendiri, itulah iman yang tepat. Dan ketika kita percaya sepenuhnya, bersandar kepada apa yang kita ketahui dan kita setujui tentang Allah Tritunggal, maka
Allah Tritunggal akan memimpin kita untuk terus melakukan pekerjaan baik, pekerjaan baik, pekerjaan baik, sampai kita terus bisa hidup berkenan di hati Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat penting sekali kita memandang kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah teladan iman kita yang paling sempurna. Di dalam kitab Ibrani 11 itu juga adalah saksi-saksi iman. Mereka orang-orang yang beriman kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dan di situ ada perbuatannya, disertai dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Iman kepada Allah Tritunggal itu ada wujud nyata dalam perbuatan kita. Iman kepada Allah Tritunggal menghasilkan perbuatan baik dari Allah Tritunggal. Kita mau terus melakukan perbuatan baik. Maukah kita memiliki hidup yang beriman, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita belum punya iman, minta iman. Maukah kita punya iman yang senantiasa bertumbuh di dalam Kristus Yesus? Kiranya kita boleh sungguh-sungguh datang kepada Yesus Kristus. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, Yesus akan memberikan kelegaan. Kita yang lemah imannya, kita yang bahkan saya ini tidak percaya. Banyak hal yang saya tidak percaya dari Alkitab. Nah, kita datang pada Kristus. Kristus itu akan memberikan iman, memberikan kelegaan kepada kita semua. Dan Yesus Kristus pun akan memberikan kejelasan mana kuk yang harus kita pikul, mana tugas yang enak dari Tuhan itu apa. Karena Tuhan itu memberikan iman dan kekuatan kepada kita untuk bisa setia dan taat kepadanya. Maka kuk yang berat itu pun akan menjadi ringan karena kita beriman kepada Kristus. Karena Kristus memberikan kelegaan dan kekuatan kepada kita. Kiranya kita bisa terus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Yesus Kristus senantiasa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami iman di dalam Yesus Kristus. Dengan sungguh-sungguh kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, sebagai pengantara kami satu-satunya, dan pengantara kami selama-lamanya untuk datang kepada Allah Bapa dan juga menikmati segala berkat yang sudah Bapa sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan Yesus Kristus yang kami boleh percaya, dan kiranya sebagai orang Kristen kami bukan saja berkata-kata bahwa diri kami ini punya iman, tetapi kami juga boleh menyatakan iman kami kepada Kristus, bahwa kami melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan rencanakan bagi kami semua. Ajar kami Tuhan untuk peka, untuk melakukan pekerjaan baik. Ajar kami Tuhan untuk bisa melihat kesempatan-kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, di mana kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Peliharalah iman kami Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa memiliki iman yang hidup, iman yang sejati, iman yang disertai penyerahan diri, dan juga disertai kemauan untuk melakukan perbuatan baik, sehingga iman kami ini murni di hadapan Tuhan dan menjadi nyata di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.